Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar tentang contoh penerapan program linier. Buat yang belum tahu, cek dulu di video pojok kanan atas. Di situ sudah saya sediakan videonya, jadi belajar dulu dari sana ya. Oke, kita masuk penerapan soal proglin yang kedua ya. Ini ngebahas semuanya bagaimana gambar grafik, menentukan nilai optimum, dan lain sebagainya dibahas di sini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, biar nggak basa-basi, langsung aja. Contoh soalnya. Nah, di sini ada toko pupuk menyediakan dua jenis. Yang pertama standar dan super. Untuk membuat pupuk standar, membutuhkan campuran 2 kg nitrogen dan 6 kg fosfat. Untuk membuat pupuk super, membutuhkan 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Jika seorang petani ini membutuhkan paling sedikit 20 kg dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya, jadi ini petaninya mau beli ceritanya. Nah, setiap pupuk harganya 30.000 dan 50.000. Nah, petani ini ingin mengetahui berapa sak yang harus dibeli dari masing-masing jenis pupuk supaya total harganya itu paling minimum atau paling sedikit gitu ya, paling murah dan sesuai dengan kebutuhan terpenuhi gitu ya. Oke, kita harus garis dulu tentang yang diketahui, yaitu yang pertama pupuk standar campurannya ini ya. Terus untuk super campurannya ini. Nah, ada pembeli. Pembeli ini cuma ngebutuhin paling sedikit itu untuk lahannya 20 kg nitrogen dan 24 kg fosfat katanya. Untuk lahan pertaniannya. Nah, ini harga apa nih? Jualnya gitu ya, harga belinya. Nah, tentukan berapa jenis pupuk yang bisa mencapai harga ini paling murah gitu ya, ibaratnya gitu. Oke. Yang pertama, kita harus permisalan dulu. Karena yang sering dibahas ini adalah pupuk, maka kita misalkan dulu pupuk standarnya X dan pupuk supernya itu Y, gitu ya. Nah, setelah kita udah permisalan gitu ya, membuat X dan Y-nya itu adalah pupuk standar dan pupuk super, maka kita gambar tabelnya seperti ini, gitu ya. Jadi ada nitrogen, fosfat, dan harganya. Nah, sekarang kita fokus ke pupuk standar dulu. Pupuk standar itu campurannya 2 kg nitrogen dan 6 kg fosfat. Berarti nitrogennya 2, fosfatnya 6. Oke, jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk super. Jadi untuk pupuk super itu membutuhkan 4 kg dan 3 kg. Nih. Berarti untuk pupuk super nitrogennya 4, fosfatnya 3. Nah, kita harus fokus di sini ya. Paling sedikit adalah 20 kg. Paling sedikit. Kalau kata-kata paling sedikit, otomatis secara logika gitu ya, dia bisa pas 20 membutuhkannya atau lebih dari 20, ya kan? Karena paling sedikitnya ya cuma 20, berarti bisa lebih gitu ya. Maka dari itu, nanti tandanya untuk model matematikanya itu lebih dari sama dengan. Nanti kita bahas ya. Berarti nitrogennya 20, fosfatnya 24. Terus di sini untuk harga pupuk standar dan super itu seharga 30.000. Standarnya 30.000, supernya 50.000. Kita buat model matematikanya ya. Karena di sini persediaannya 20 kilo nitrogen tapi diminta paling sedikit ya. Berarti otomatis bisa 20 kg pas, karena sedikitnya cuma sampai 20, bisa lebih kan. Maka tandanya nanti seperti ini. Lebih dari sama dengan gitu ya. Paling sedikit atau tidak kurang dari 20, misalkan gitu ya. Kata-katanya. Nah, itu biasanya tandanya nanti model pertidaksamaannya seperti ini. Fosfat juga sama, karena yang paling sedikit dia 24 kilo, maka di sini tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan 24. Next, kita lanjut ke harga ya. Berarti harga ini hubungannya dengan fungsi objektif karena berhubungan dengan nilai minimum atau maksimum. Maka kita bikin fungsi objektifnya seperti ini atau bisa dibilang fungsi tujuannya. Jelas ya? Oke,
ini model matematikanya. Kita lanjut ke pembuatan model matematika sederhananya ya. Jadi kan ini masih bisa kita sederhanakan kan ya. Kenapa? Karena mereka ini punya kelipatan yang sama. Yang atas juga punya gitu. Maka kita sederhanakan dulu gitu ya. Sehingga bentuk model matematikanya seperti ini. Dari mana nih gitu ya. Jadi 2x plus 4y lebih dari sama dengan 20, kita bagi semuanya dengan kelipatan 2. Kenapa? Karena angka terkecil di sini 2 sebetulnya. Jadi kita bagi semuanya dengan angka 2. Maka dapatlah x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Lalu untuk 6x plus 3y lebih dari sama dengan 24. Nah ini adalah kelipatan 3 sebetulnya semuanya. Jadi kita bisa bagi dengan 3. Jadi didapatlah 2x plus y lebih dari sama dengan 8. Nah ini yang unik di dalam program linear maupun pertidaksamaan adalah tanda ini ya. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang disebut dengan pembuat tak negatif. Kenapa kok pembuat tak negatif gitu ya? Karena nggak mungkin dong misalkan pupuk standar cuma isinya nitrogen doang. Atau mungkin separoh doang atau gimana pun kan nggak mungkin. Atau minus nggak ada sama sekali. Nggak mungkin karena ada barangnya di sini, persediaannya ada. Makanya dianggaplah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Atau dalam SPTLDV itu dikenal dengan pembuat tak negatif. Nah, terus ini fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita langsung bikin grafiknya dulu yuk. Nah, untuk menggambar grafik pertidaksamaan, kita harus mencari dulu titik potongnya dari setiap pertidaksamaan yang kita punya. Untuk yang pertama, kasusnya, pertidaksamaannya, yaitu X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Pertama, ya untuk mencari titik potong, kita harus menjadikan pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, seperti ini. Jadi, X plus 2Y sama dengan 10. Oke, jelas ya? X plus 2Y sama dengan 10. Nah, kita bikin tabel titik potongnya. Nah, di sini ada X, ada Y ini. Kalau misalkan X-nya 0, maka Y-nya, oke, kita cari. Y-nya itu adalah X-nya 0 ya, berarti 0 plus 2Y sama dengan 10. 0 ditambah 2Y, ya tetap 2Y dong, gitu ya. Sama dengan 10. Karena kita cuma butuh Y, berarti 2-nya kita pindahkan atau kita bagi kedua ruas dengan 2, ya. Jadi 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? Berarti Y-nya 5, gitu ya. Oh, Y-nya berarti 5 nih, gitu ya. 5. Jelas ya? Seperti itu. Terus, yang kedua, kalau misalkan Y-nya 0, ya apa yang terjadi gitu ya? Berarti kalau Y-nya 0, kita ganti Y-nya dengan 0. X plus 2 kali 0 sama dengan 10, gitu ya. 2 kali 0 berapa? 0 ya, berarti X ditambah 0 sama dengan 10. Kalau gitu X tambah 0 berapa sih? Ya X gitu, berarti artinya apa? X sama dengan 10. Oh, jadi X-nya itu sama dengan 10. Nah, kayak gini. Kalau udah punya titik potong, kita langsung plotkan ke grafik gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi, kalau yang pertama itu kan titiknya ada 0,5 dan berapa nih? 10,0 ya. Jadi di sini ada 0,5 titiknya dan 10,0 gitu ya. Jelas ya? Itu untuk yang pertama. Jadi setelah kita udah gambar titik potongnya ya, di sini 0,5 sama 10,0, kita langsung garis ya, kita ambil garis. Kenapa? Karena persamaan itu grafiknya berupa garis lurus. Nah, kita plotin aja nih, kita gambar grafik. Sehingga gambar garisnya seperti ini. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk
2x plus y lebih dari sama dengan 8. Nah, hal pertama yang kita lakukan juga sama. Jadi, kita buat pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Makanya seperti ini. Oke. Terus habis itu kita gambar titik potongnya. Nah, titik potongnya. Kalau misalkan X-nya 0, ya kan? Y-nya berapa sih? Oke, kita cari ya Y-nya. Y-nya adalah 2X. Oke, karena X-nya 0, kita ganti X-nya 0. Ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 0 itu 0. Ditambah Y sama dengan 8. Nah, 0 ditambah Y berapa sih? Y ya, berarti Y sama dengan 8. Oh, jadi Y-nya itu 8 gitu ya. Benar nggak Y-nya 8? Iya, benar. Nah, sekarang kasusnya kalau Y-nya 0, X-nya berapa sih gitu ya? Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 2X, kita ganti Y-nya dengan 0, sama dengan 8. Nah, 2X tambah 0 berapa? 2X gitu ya, sama dengan 8. Nah, karena kita cuma butuh X-nya aja, artinya kita harus menghilangkan 2. Dengan cara apa? Kita bagi kedua ruas dengan 2, atau 2-nya kita pindahkan gitu ya, menjadi pembagian. Boleh, jadi X sama dengan 8 per 2. 8 bagi 2 berapa? X-nya sama dengan 4. Artinya X-nya itu 4, gitu ya, itu maksudnya. Jadi begitu cara mencari titik potong grafik. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita cuma punya titik 0,8 ya di sini dan 4,0 gitu ya. Nah, ini 4,0 ya maksudnya ya. Oke, ketika kita sudah dapat titik potongnya, kita plotkan ke grafik ya. Kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi ada titik 0,8 dan 4,0 gitu ya. Nah, karena ini persamaan ya, jadi kita bikin grafiknya cuma garis lurus aja. Sehingga kira-kira seperti ini. Jadi 0,8 sama 4,0. Oke, jelas ya? Nah, setelah kita udah menyusun grafik ya, kita udah tahu titik potongnya, gambar grafiknya, segala macam. Sekarang kita langsung ke mencari arsiran daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita harus ingat hal ini. Jadi kalau misalkan koefisien X pertidaksamaannya positif, untuk tanda kesamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya di sebelah kanan. Kalau koefisiennya positif, tapi tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya nanti DHP-nya di sebelah kiri atau mendekati 0. Nah, kalau untuk yang negatif, koefisiennya itu kebalikannya dari kedua tadi. Kalau tandanya lebih dari, berarti kebalikannya gitu ya, yaitu di sebelah kiri, dan seterusnya. Oke, biar jelas, kita langsung aja praktekin. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, itu X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Di sini, X-nya koefisiennya apa? Positif atau negatif? Positif. Kalau misalkan dia positif, gitu ya, berarti kita lihat tanda ketaksamaannya di sini. Nah, tanda ketaksamaannya apa? Lebih dari sama dengan. Koefisien positif, tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah arsirannya nanti ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, kira-kira begini, ya. Kalau misalkan tadi gambar grafik yang pertama ya, kan seperti ini. Tanda DHP-nya di sebelah kanan garis, berarti ke arah luar, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Gitu, jadi di arah luar garis. Itu yang pertama nih, ya. Terus kita yang kedua, ya, 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, untuk yang kedua. Nah, sama, karena koefisiennya positif, di sini, tandanya ketaksamaannya lebih dari sama dengan, maka DHP-nya di sebelah kanan garis. Sehingga, ya, tadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, DHP-nya di sebelah kanan garis, berarti di luar gitu ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita gabungin nih.
kalau digabung tadi kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi yang satu arsirannya di sebelah kanan sini, dan yang kedua di sebelah kanan sini. Mungkin saya praktekin menggunakan GeoGebra ya. Ini adalah aplikasi GeoGebra. Jadi kira-kira yang pertama itu gambar X lebih dari 2Y, X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Kira-kira arsirannya tadi begini ya, di luar garis. Terus yang kedua, pertidaksamannya 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Kita gambar gabungkan seperti ini. Jadi dia ada 2 arsiran nih. Ya kan? Ada 3 malah. Yang satu arsiran di sebelah sini, yang satu arsiran sini. Dan ini yang cenderung paling gelap, berarti dilewati oleh 2 arsiran, yaitu satu garis ini dan satu garis yang kuning gitu ya. Nah, karena ini nggak terbatas, kita nggak mau terlalu jauh gitu ya, karena Kalau kita terlalu ditinggalkan itu sakit. Jiah dia malah curhat. Hufet. enggak. Langsung aja, jadi kita batasi semuanya ini dengan bantuan tadi pembuatan negatif yang kita buat, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang saya buat X lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau X lebih dari sama dengan 0, arsirannya itu ke sebelah kanan. Dia ada di garis sumbu Y, jadi sebelah kanan nih. Gitu ya, sebelah kanan gitu. Berarti ini dilewati ya oleh arsiran X gitu ya. Nggak terlalu jelas ya, tapi ini arsirannya ke sebelah kanan. Dan dibatasi oleh Y lebih dari sama dengan 0, ke sebelah atas. Nah, otomatis daerah ini dilewati oleh 4 arsiran. Yang pertama garis yang kuning, kedua garis yang hijau, ya, pertidaksamaan tadi. Lalu X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga kira-kira ya, daerah dari penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi di luar garis. Nah, untuk titik-titiknya berarti di sini ada titik 0,8 di arsirannya ya. Terus ini titik yang mau kita cari di sini. Mungkin saya bikin titik. Ini titik yang mau kita cari, anggaplah titik K misalkan ya. 0,8 K dan titik 10,0. Nah, ini yang merupakan titik-titik pojoknya nanti. Sehingga ada titik 0,8 titik pojoknya ya. Lalu di sini titik yang akan kita cari menggunakan kaidah titik pojok. Terus ini 10,0. Jelas? Itu gambar grafiknya. Next, kita lanjut mencari titik pojok. Nah, tadi sebelumnya di gambar grafiknya, nah ini ada titik 0,8 dan 10,0. Jadi titik pojok itu masuknya titik yang ada arsirannya. Ya, terakhir nih, di sini, dan di sini. Nah, untuk mencari titik perpotongan grafik, kita harus menggunakan persamaan linear 2 variabel. Dengan cara apa? Mengubah pertidaksamaan tadi yang kita punya dari 2 garis ini menjadi persamaan. Kira-kira begini. Pertama saya mau mencoba eliminasi X. Nah, ini kan adalah pertidaksamaan yang kita punya nih di awal, yaitu lebih dari sama dengan 10 dan lebih dari sama dengan 8. Saya ubah ke persamaan. Saya mau hilangin X, kita eliminasi ya. Saya nggak perlu jelasin lebih detail, mungkin kalian bisa lihat saja ini. Jadi ketika saya dapat, ya ini dikali 2, kenapa? Karena X-nya cuma 1, sedangkan di sini mau 2, karena kita kan mau ngilangin. Jadi dikali 2. Set, jadilah Y sama dengan 4. Jelas ya? Itu yang pertama. Setelah kita mendapatkan Y sama dengan 4, kita substitusi. Misal mau substitusi di persamaan 1 atau persamaan 2, bebas ya. Oke, di sini saya persamaan 2 ya. Jadi kalau disubstitusi, kira-kira nilainya adalah X-nya sama dengan 2. Jadi, titik pojok untuk perpotongan garis ada 2,4. Sehingga kita dapat titiknya ada 0,8, 2,4, dan juga 10,0. Nah, next kita ke nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai yang maksimum atau minimum, gitu ya. Nah, tadi titik pojok yang kita dapat dari grafik ya di daerah arsiran itu ada 0,8, 2,4, dan 10,0. Jelas ya?
Oke. Nah, untuk mencari nilai optimum, kita menggunakan fungsi objektif. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan nilai maksimum maupun minimum. Jelas? Ya, seperti ini. Jadi nilai optimum didapat dengan substitusi titik pojok ke fungsi objektif. Maksudnya gimana? Oke. Pertama, saya lakukan untuk 0,8 terlebih dahulu. Jadi kita ganti X-nya 0, Y-nya 8 dari fungsi objektif. Kira-kira fungsi objektifnya ini, saya ganti jadi 0 X-nya, Y-nya 8. 30.000 kali 0 ya 0 lah gitu ya. Terus 50.000 kali 8, 400.000. 0 tambah 400, hasilnya 400.000. Terus, saya mau coba yang 2,4 sekarang. Untuk titik pojok 2,4. Berarti artinya X-nya 2, Y-nya adalah 4. Kita ganti. 30.000 kali 2, berarti 60.000. 50.000 kali 4, yaitu 200.000. Tambahin deh. 200 tambah 60.000 berapa? 260.000. Oke, sekarang yang terakhir untuk 10,0. Nah, berarti artinya X-nya 10, Y-nya 0. Oke, kita ganti. 30.000 kali 10, 300.000. 50.000 kali 0, 0. Jadi 300 tambah 0, 300.000. Nah, tadi di soal sebelumnya kita diminta mencapai minimum, ya kan? Nah, minimum artinya nilai harga paling sedikit. Yang mana nih? 400, 300, atau 260? Yang 260.000. Ini yang minimum. Gitu ya, paling kecil gitu ya. Minimum. Nah, kapan dia minimum? Saat kita membeli 2 pupuk standar dan 4 pupuk super. Jadi kesimpulannya nanti, jadi untuk mencapai harga minimum yang harus dibeli petani yaitu, ini saya salah tulis lagi ya, harusnya 2 sak pupuk standar dan 4 sak pupuk super dengan harga 260.000. Itu maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kesimpulannya untuk penerapan ProGlean, yang pertama kita buat modelnya dulu, permisalan segala macam. Lalu yang kedua kita cari titik potong untuk menggambar grafiknya. Lalu yang ketiga kita mencari titik pojok yang belum diketahui alias titik perpotongan grafik. Oke. Terus yang keempat kita mencari nilai optimum seperti ini gitu ya dengan menggunakan fungsi objektif. Oke, mungkin itu aja tentang penerapan program linear. Buat yang masih bingung, bisa tanya langsung di DM Instagram saya sudah cantumkan Instagram saya di kolom deskripsi. Nah, untuk ada kesalahan atau tambahan, boleh komen aja di YouTube ya, sebagai introspeksi saya pribadi. Oke, itu saja mungkin. Jangan lupa like, komen ya, dukung channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share channel ini sebagai pembelajaran matematika yang sangat santuy insya Allah. Dan yang terakhir, subscribe ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi pembelajaran yang tidak terlalu serius-serius banget. Karena matematika adalah ilmu yang tidak menyeramkan. Sekian dari saya, salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy.